Kembali bersama kami diduga akibat derasnya air pasang laut tanggul di areal wisata Taman Impian Jaya Ancol, titik tanggul yang rusak dipasang kantong-kantong pasir sebagai penanganan sementara. Sampai kaget gua lu. Iya. Video amatir merekam air laut pasang yang mengalir deras ke areal Pujasera Taman Impian Jaya Ancol melalui celah tanggul yang rusak. Bagian tanggul yang rusak sekitar 2 meter berada di kawasan Pantai Indah. Diduga tanggul ini jebol akibat derasnya air pasang laut yang memang melanda kawasan pesisir di Jakarta Utara seminggu belakangan ini. Pihak pengelola membuat tanggul sementara dengan menimbun kantong pasir dan air pun mulai surut. Nantinya tanggul akan langsung diperbaiki dan kembali dibangun permanen. Secara teknis kami tidak ketahui kenapa itu tanggul jebol. Yang pasti sekarang sudah aman dan tertangani. Selain masuk ke areal Taman Wisata Impian Jaya Ancol, banjirop juga melanda permukiman warga di Kelurahan Ancol dalam sepekan terakhir. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, banjirop kembali menggenangi Jalan Lodan Raya Pademangan, Jakarta Utara. Ketinggian air diperkirakan sekitar 40 cm dan banjir mulai menggenangi kawasan Lodan Raya Pademangan, Jakarta Utara pada pukul 11 pagi. Ketinggian air laut yang tumpah ke daratan cukup bervariasi antara 15 hingga 30 cm. Akibatnya beberapa rumah tergenang banjir dan kios usaha warga tergenang, namun warga tetap memilih untuk bertahan karena alasan usaha yang sudah dijalani sejak lama. Petugas kepolisian saat ini tengah melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar kawasan terdampak banjir. Dan banjirop juga menggenangi pos utama Pelabuhan Sunda Kelapa hingga membuat aktivitas bongkar muat terhambat. Ya, untuk mengetahui informasi terbaru di lapangan, kita terhubung dengan jurnalis Nata Arman di kawasan Lodan, Jakarta. Nata, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Juno dan juga pemirsa, memang beginilah situasi terkini tempat saya melaporkan, tepatnya di Jalan Lodan, tepatnya persis di depan Pelabuhan Sunda Kelapa yang dimana hingga dengan saat ini masih tergenang oleh luapan air laut atau banjir rob yang terjadi sejak pukul 11 siang tadi. Dan untuk ketinggian sendiri ini cukup bervariasi, mulai dari 20 cm hingga dengan 30 cm. Dan untuk mengetahui seperti apa kronologis ketika awal air menggenangi kawasan ini, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga pemilik kios yang terendam akibat adanya banjir rob ini. Selamat sore, Pak. Sore. Baik, Pak, kalau boleh tahu, ini pada jam 11 ini air tuh langsung tiba-tiba datang begitu saja atau memang ada sebelumnya ada peringatan dari pihak pelabuhan dulu, Pak? Peringatan dari pelabuhan itu nggak ada, cuma kita lihat adanya air keluar dari pelabuhan itu ya begitu cepat. Ya berkisar sekitar 1 jam itu udah meluber. Terus kemudian kan untuk saat ini pastinya kan untuk jualan bapak yang tadi kita lihat juga kan terendam banjir ini. Terus untuk aktivitas jual beli itu sendiri gimana, Pak? Jualan kita setiap hari itu sangat terganggu. Itu kalau memang kebetulan sudah surut ya kita bisa jualan. Kalau lagi banjir ya kita tutup toko. Demi kerugian sendiri gimana, Pak? Dan ini kan memang kerap terjadi setiap tahunnya, bahkan setahun bisa 2 kali. Nah, ini kenapa alasan Bapak masih tetap bertahan di sini? Kenapa nggak pindah di tempat mana gitu yang lebih aman? Kita udah lama di sini. Kita sebagai pengusaha kecil, itu kalau kita mulai baru lagi, itu kan kita mulai dari nol. Kalau kita pindah di tempat yang lain, lagian kita di sini juga udah lama. Kemudian harapannya apa, Pak? Harapan kita sih di IPC selaku pengelola pelabuhan itu tanggulnya itu ditinggiin karena sumber air rob yang masuk itu memang dari pelabuhan. Ada juga itu tanggul yang jebol. Selama kita perhatiin selama ini itu juga nggak dibetulin. Terus drainasenya juga bermasalah.
Baik, terima kasih banyak Bapak atas informasi ini diberikannya pemirsa. Seperti kita ketahui bersama bahwa memang banjirop ini kerap terjadi, terutama di saat cuaca-cuaca ekstrim seperti ini. Dan diharapkan juga bagi pemerintah agar bisa meninggikan kembali tanggul-tanggul, terutama di kawasan sekitaran pelabuhan agar meminimalisir terjadinya banjirop seperti kali ini. Ya, kembali ke studio, Juno. Baik, Nata Arman, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu di Tangerang, akibat hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sungai Cimanceri meluap dan mengenangi permukiman warga. Sementara akibat angin kencang, satu rumah warga roboh rata dengan tanah. Rumah milik Wastini, warga desa Pagedangan Ilir, Kecamatan Klonjo, Kabupaten Tangerang, Banten, ambruk setelah diterjang angin kencang. Sudah 2 hari, puing rumah yang roboh masih berserakan. Wastini pun mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Wastini mengatakan saat hujan disertai angin kencang, dirinya sedang memasak di dalam rumah untuk mempersiapkan makan malam. Beruntung sesaat sebelum rumahnya roboh, Wastini berhasil menyelamatkan diri. Ada angin kencang itu, Pak. Untung saya udah masaknya udah selesai itu. Pas saya keluar udah beres buka puasa aja itu. Kekurangan 10 menit lah maghrib tuh. Terus bruk, waduh saya sampai kaget, ya Allah, saya itu masih dipanjangin umur saya ini. Sementara itu pasca diguyur hujan deras, sungai Cimanceri meluap dan menggenangi puluhan rumah warga di 2 RT. Namun meski tergenang, warga korban banjir memilih tetap bertahan di rumah mereka. Yang terendam itu 20 rumah, yang ambruk 1. Di RT 04 1 ambruk. Selain bantuan logistik, warga berharap pemerintah setempat melakukan perbaikan drainase dan normalisasi sungai Cimanceri agar banjir tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.